Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, memuji Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan oleh hamba-Nya ini? Kami katakan, Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Rajaku, terima kasih Abah semuanya. Kami ada Tuhan, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan ingatlah akan segala kebaikan-Nya. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dialah mengampuni kita dan menyembuhkan kita semuanya. Terima kasih ya Abah. Semuanya baik Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Yesusku besar termulia. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. 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 Mazmur 122 ayat 1 mengatakan, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Hari-hari ini, ucapkanlah syukur kepada Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, semuanya baik. Kau pelihara kami dengan baik ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, atas kami Tuhan, semua Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, sebagai kemampuan kami ada ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan para pelayan-Mu Tuhan, yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak sekali-sekali Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Kami katakan Tuhan, we bless you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. We need you Lord. Kami perlu Engkau ya Allah. Kami perlu Engkau Tuhan. Saudara yang kami kasihi, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Setiap mukjizat yang Tuhan lakukan, ada dua statement Tuhan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, statement Tuhan, imanmu yang menyelamatkanmu. Lalu apa bagian kita? Hanya mengatakan saja, aku percaya Tuhan. Aku percaya ya Allah. Aku percaya Tuhan. Coba kita lihat di Matius 9. Ketika orang lumpuh sembuhkan, Tuhan mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepada wanita pendarahan 12 tahun, Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada orang buta yang ada di bait Allah, Tuhan mengatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka semua menjawab, ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Ketika kita mengatakan, aku percaya Tuhan, dari hati kita berdalam, mukjizat akan terjadi. Amin. Mukjizat akan terjadi. Yang mendengar firman ini, katakan, aku percaya Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku percaya ya Allah. Aku percaya ya Tuhan Yesus. Terimalah mukjizat. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan. Terimalah. Karena kita hanya mengatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Bukankah firman-Mu mengatakan Tuhan, di Matius 9 ayat ke-36 Tuhan, melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lihatlah dunia ini ya Allah. Lihatlah sekarang dunia ini ya Tuhan.
3 juta lebih orang terkapar ya Allah. Kematian sudah begitu banyak ya Tuhan. Sudah lebih dari 300.000 orang. Hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, mengatakan Tuhan, tergeraklah hati Tuhan untuk hal ini. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan pada dunia ini ya Tuhan. Kepada kami Tuhan, manusia Tuhan yang ada di bumi ini Tuhan. Kami lelah Tuhan melihat seperti ini Tuhan. Kami lelah ya Allahku. Kami lelah ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Manusia Tuhan, tergeraklah hati-Mu Tuhan dengan belas kasihan ya Tuhan. Bagian kami Tuhan hanya mengatakan Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Mari kita belajar Tuhan. Judul khotbah saya adalah belajar dari situasi yang Allah izinkan. Kita belajar mengapa Allah izinkan situasi ini terjadi. Kita melihat setiap situasi krisis yang terjadi pasti membawa dampak yang luar biasa. Amin, saudara. Lihat, saudara, kita belajar sekarang ini. Yang biasanya kita pergi berwarawiri, berwisatakah, beranjang sanakah, dengan banyak orang. Hari-hari ini
di rumah saja. Yang biasanya kita berkumpul dengan teman-teman, yang biasanya kita bergereja, begitu banyak orang di gereja. Hari-hari ini kita harus mengatakan di rumah saja. Kita belajar, saudara. Apa yang kita belajar dari hal ini Tuhan? Dari Allah. Belajarlah menghargai apa yang Tuhan izinkan terjadi. Coba bayangkan saudara. Kita yang biasa mengatakan manusia ini penuh dengan teknologi canggih. Manusia ini penuh dengan kepintarannya. Hari-hari ini saudara, saya mau mengatakan manusia kalah dengan yang tidak kelihatan, COVID-19. Tapi luar biasa ya saudara, COVID-19 ini hanya kalah dengan sabun cuci tangan saja. Apa artinya hidup ini saudara? Tidak ada saudara yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Hanya Dialah yang kita banggakan. Bermegahlah dalam Kristus Yesus, bukan dalam dirimu, bukan bermegah dalam akal budimu. Bermegahlah dalam Dia saudara. Sekarang kita belajar menghargai keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita belajar menghargai. Betapa luar biasanya saudara, kalau saudara dan saya masih bisa ada sekarang ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Apapun yang boleh terjadi Tuhan, hanya satu yang kami tahu Tuhan. Tidak sekali-sekali Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Tidak sekali-sekali Tuhan Engkau tinggalkan kami ya Allah. Tidak sekali-sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kita berpikir saudara, bisa gak kita setelah ini lewat kembali hidup normal seperti sedia kala. The new normal. Pasti saudara, ada perubahan. Perubahan apa? Kita lebih menghargai Tuhan. Lebih menghargai Dia. Lebih mengandalkan Dia. Berubahlah untuk hal ini ya Tuhan. Saya ambil 3 pelajaran yang kita dapati dari peristiwa ini. Yang pertama adalah andalkan Tuhan dalam hidup ini lebih lagi. Yeremia 17 mengatakan, mari kita buka 17. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjadi jauh pada Tuhan. Dengar saudara, kita jadi orang terkutuk kalau kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Tapi lihat apa yang Tuhan mau. Ayat ke-7-nya mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara, kita lakukan ini. Andalkan Dia dalam hidup kita. Andalkan Tuhan lebih lagi saudara. Roma 1 ayat 17b mengatakan, orang benar hidup karena iman. Dengan apa kita andalkan Tuhan? Dengan iman dan perbuatan kita.
Yakobus 2 ayat 24 mengatakan, coba kita baca dulu. Yakobus 2 ayat 24 mengatakan, lihat saudara ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya saja. Mari, hari-hari ini kita lakukan, andalkan Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Amin saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara seorang pelayan Tuhan kah? Saudara seorang pedagang kah? Pebisnis kah? Mahasiswa kah? Pelajar kah? Hari-hari ini Tuhan mau andalkan Dia lebih lagi. Ketika Musa ditanya oleh umat Israel, "Hai Musa, siapakah Tuhan yang kamu sembah?" Allah mengatakan begini, "Katakan Musa kepada umatku, Aku adalah Aku, I am who I am." Katakan Musa kepada semua umatku. Saudara tahu, Dia Allah tetap yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tetap sama saudara. Dia Allah tetap yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Wahyu mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Lihat, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan akan datang, yang maha kuasa. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Lihat saudara, kita punya Allah yang luar biasa saudara. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita punya Allah yang sungguh sayang pada saya dan saudara. Jangan takut. Kata Allah, jangan takut. Karena Dia tetap Allah yang sama. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Karena kita tahu saudara, Roma 8 ayat 8 mengatakan, Allah terus bekerja untuk melakukan sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihlah samamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mari saudara, kita lakukan ini. Andalkan Dia dalam hidup ini. Yang kedua saudara, jangan buat rencana terlalu jauh dalam hidup. Gak usah saudara. Tidak usah buat rencana terlalu jauh dalam hidup ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengatakan, kesuksesan hari ini hanya untuk hari ini saja. Yang ketiga saudara, ingin mengatakan, tetaplah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah untuk kamu lakukan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa saudara, Allah kita hebat. Kalau boleh saya mau kesaksian, tapi kalau waktu cukup saudara ya. Beberapa bulan yang lalu saya punya kolega. Dia mengatakan saya begini, Pak Agus,
Saya mau Pak Agus juga dapat hidayah. Oh ya? Hidayah apa? Ikut dengan dia katanya. Saya bilang, kalau kita mau ikut seseorang, teladan apa yang kita bisa dapat dari orang itu? Patron orang itu, apa yang kita bisa ambil, yang kita bisa dapat, saudara? Dia nggak perintah saya lagi, malah saya bilang sama dia, ikutlah Yesusku. Tiada nama lain di muka bumi ini yang daripadanya engkau memperoleh keselamatan selain nama Dia, nama Yesus yang berkuasa. Diam, dia tidak bergerak, saudara. Aku tahu Tuhan semuanya baik. Aku mau satu lagu. Lagu ini sudah lama aku tidak nyanyikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hamba-Mu selesai, Tuhan. Hamba-Mu selesai, Tuhan. Hamba-Mu selesai, Tuhan. Hamba-Mu selesai, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk hidup ini, Tuhan. Terima kasih, ya Allah, untuk segala anugerah-Mu, Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, Tuhan. Untuk kekuatan yang daripada Engkau, ya Tuhan. Untuk hikmat-Mu, ya Tuhan. Untuk kesehatan, Tuhan, yang Kau berikan, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Siapapun hari-hari ini, Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, bermurah hatilah, Tuhan, pada anak-anak-Mu, Tuhan.
Bermurah hatilah Tuhan pada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terlalu sanggup Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau terlalu sanggup ya Allah menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Ya Roh Kudus terus ada dalam hati kami, mengurapi kami, melawat kami, menjamah kami. Jamalah supaya sembuh ya Tuhan. Lawatlah yang supaya sembuh, yang sakit ya Tuhan. Kesembuhan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kemenangan adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Semuanya Tuhan dari-Mu, oleh-Mu, kepadamu, dan bagimu lah Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.